Halo teman-teman. Nah, di sini nih teman-teman, aku bakal ngajarin kalian nih tentang apa aja sih sebenarnya bagian dari sebuah penelitian sosial atau di mana kita melakukan atau meneliti sosial itu sendiri gitu dalam lingkungan kita. Nah, yuk kita mulai langsung aja. Di sini nih, metode penelitian sosial itu sebenarnya apa sih? Lebih gimana caranya nih kita nih secara sistematis melihat nih fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan kita dan di masyarakat kita, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Nah, fenomena sosial itu apa sih? Lebih kepada kita proses penyelidikan nih sosial-sosial. Nih, dan tentunya ada penerapan-penerapan metode yang dilakukan nih dalam kita meneliti sebuah penelitian sosial itu sendiri. Gitu, teman-teman. Nah, sebelum beranjak lebih jauh lagi, teman-teman, nih, penelitian sosial itu lebih kepada kita menganalisa nih situasi-situasi yang terjadi di dalam lingkungan atau dalam satu kelompok atau masyarakat dan bagaimana sih kita melihat masalah-masalah yang terjadi di dalam sebuah masyarakat gitu. Identifikasi. Oke, masalah-masalah dalam masyarakat, dalam sosial, dalam interaksi itu sendiri seperti apa gitu. Kita juga melihat nih teman-teman, aspek-aspek apa aja sih yang ada gitu dalam sebuah sosial itu. Tentu juga kita harus tahu nih sebabnya apa sih bisa terjadi sebuah masalah itu dan kita tentunya harus bisa mengoreksi dong, memperbaiki. Oke. Nah, kita memperbaiki masalah-masalah yang terjadi juga dalam sebuah penelitian sosial yang kita temukan nih teman-teman, gitu. Nah, di sini nih sebenarnya apa aja sih jenis-jenis dari penelitian atau dari metode ilmiah dalam sebuah penelitian sosial itu? Yang pertama adalah metode penelitian kuantitatif. Kalau ngomongin kuantitatif, pasti yang pertama terpikirkan di otak kalian adalah kuantitas. Oke, kuantitas itu berarti apa? Jumlah, angka. Oke, benar banget nih teman-teman. Kuantitas itu lebih kepada data numeriknya. Bentuknya adalah angka nih. Jadi, sekalipun kamu menggunakan wawancara nih, tapi kalau dalam metode kuantitatif ini lebih mengarahkan kepada narasi angka-angkanya. Oke, jadi misalkan contohnya gini, aku melakukan sebuah interview dan segala macam. Aku memberikan skala Likert dari 5 sampai 1 kan. Jadi itu ada angka-angkanya yang menentukan bahwa sebenarnya setuju atau enggak sih atau dan sebagainya, teman-teman. Gitu nih. Prosesnya dalam kuantitatif itu lebih kepada apa sih dalam pembuatan variabel nih. Misalnya nih, kalau kamu melakukan sebuah penelitian, nah pendapatan bulanan sebuah keluarga itu berapa sih? Dengan tingkat pendidikan anak. Kalau anak memiliki pendidikan yang semakin tinggi, tentu harus memiliki penghasilan juga yang semakin tinggi gitu. Itu bentuknya adalah kuantitasnya. Kita buatlah sebuah hipotesa-hipotesa gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya kualitatif atau ngomongin kualitas nih, teman-teman. Ini lebih kepada nih data naratif atau kata-kata nih. Jadi lebih kepada kita wawancara nih teman-teman. Terus mereka menceritakan, kita memberikan sebuah kesimpulan. Nah, kualitatif lebih kepada kualitas dari data yang kita dapatkan. Gitu teman-teman. Nah, beda nih sama kuantitatif yang tadi aku sebutin. Kalau di kualitatif, ini lebih kepada asumsi-asumsi nih. Oke, pendapat-pendapat secara teoritis nih. Gitu, teman-teman. Nah, salah satu perbedaan yang jelas banget nih, bahwa si kualitatif itu tidak memerlukan namanya hipotesis nih. Kalau di yang sebelumnya ada variabel, karena ada variabel, tentu juga mereka harus ada hipotesisnya. HO atau H biasa kita sebutnya. Gitu. Tapi kalau misalnya di kualitatif gak perlu nih namanya ada variabel atau hipotesis teman-teman gitu. Nah, ini perbedaannya dalam sebuah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Di sini, kalau kuantitatif itu lebih kepada yang pertama tadi aku bilang, kuantitas, jumlah, numerik, itu angka numerik. Terus juga lebih kepada objeknya seperti apa. Terus juga diawali dengan yang namanya hipotesis nih, ada hipotesisnya. Terus juga nih subjeknya itu disebutnya sebagai responden, teman-teman. Peneliti itu tuh bukan instrumen ya, tapi instrumennya itu adalah kuesioner.
gitu, membagikan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tapi kalau di kualitatif atau di kualitas, lebih tentang datanya itu adalah naratif, narasi, cerita, kata-kata teman-teman. Lebih mementingkan subjeknya. Oke, dia nggak perlu yang namanya hipotesis. Dia juga penelitiannya itu ada informan, orang yang memberikan informasi kepada kita. Penelitinya itu adalah instrumennya loh teman-teman. Instrumen itu adalah panduan kita untuk melakukan, atau kita sebagai pemandu wawancara itu. Gitu teman-teman. Nah, tujuannya apa sih kita melakukan sebuah penelitian sosial itu? Lebih kepada yang pertama adalah mendeskripsikan nih fenomena-fenomena yang ada dalam sebuah masyarakat. Misalkan nih teman-teman, saya ingin melakukan penelitian tentang bagaimana seseorang menggunakan media sosial. Saya melakukan yang namanya membagikan kuesioner gitu kan. Nanti saya akan dapat setuju, sangat setuju, tidak setuju dan sebagainya. Gitu, kita jadi bisa tahu nih fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Atau juga kita bisa nanya nih pendapat-pendapat sama orang lain, gimana sih menurut kamu tentang media sosial, tentang Facebook, YouTube dan sebagainya, itu seperti apa sih? Kita jadi tahu, kita mendapatkan informasi gitu. Hal yang kedua adalah kita jadi bisa tahu hubungan antara si fenomena itu dengan sebab akibat. Dengan adanya orang-orang menggunakan internet nih misalnya teman-teman, jadi banyaknya muncullah seperti ojek online dan segala macam. Jadi aktif mereka membuka satu lapangan kerja baru untuk pekerja-pekerja lainnya gitu teman-teman. Lalu juga nih kita jadi bisa tahu meramalkan fenomena-fenomena yang akan terjadi apa sih ketika kita melakukan sebuah penelitian. Kita kan menemukan satu titik di mana yang namanya oh iya ternyata bakal muncul loh nanti seperti ini. Nanti misalnya orang-orang suka pakai internet, kita coba deh akan menemukan fenomena-fenomena di mana misalnya kita bisa membeli barang atau segala macamnya lebih mudah dengan hanya menggunakan internet gitu teman-teman. Lalu juga jadi tahu pengetahuan baru pasti dong ya. Dengan kita melakukan penelitian, pasti kita dapat info yang sebelumnya kita tidak pernah tahu gitu. Lalu juga kita mau tahu nih apa benar nggak sih yang telah ada. Kita mau tahu nih ini sebenarnya media sosial itu berpengaruh atau enggak sih, salah satunya gitu ya teman-teman. Kita uji kebenarannya dari media sosial contohnya gitu. Syaratnya tuh apa sih? Yang pertama tentu harus sistematis ya, harus ada pola tertentu, harus secara rapi, efektif dan efisien. Yang kedua adalah harus terencana nih, harus sudah direncanakan terlebih dahulu ketika kamu ingin melakukan sebuah penelitian. Yang ketiga adalah mengikuti konsep ilmiahnya gitu, dari awal sampai akhir sebuah kegiatan itu teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih banyak ya karena kalian telah mendengarkan presentasi saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Life motto kita hari ini adalah if you do what you always did, you will get what you always got. Thank you very much and God bless you.